Ada urusan apa ya? Nggak usah pura-pura Pak Kiai. Udah Pak Kiai ngaku aja. Bukannya Pak Kiai menyuruh orang-orang itu untuk menggeser patok di tanah suami saya. Saya tahu Pak Kiai. Pak Kiai ini ingin melebarkan pesantren di tanah Pak Kiai. Tapi bukan begini caranya Pak Kiai. Masya Allah. Sultan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sultan sehat ya Allah. Kalau gitu ke sana yuk. Yuk. Jadi, kau mencurigai Belis kalau dia yang telah menarik Sultan dari alam gaibmu. Betul Raden. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah merubah Belis menjadi kodok. Dengan wujud seperti itu, dia tidak mungkin bisa mengeluarkan kekuatannya. Kalau sampai Belis benar melakukan itu, aku tidak akan memberinya ampun, Raden. Ya, aku juga akan menghukum dia dengan seberat-beratnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bu Surti, Pak Tejo, tumben mampir ke pesantren saya. Maaf Pak Kiai, kenapa Pak Kiai tega kepada kami? Tumben mampir ke pesantren saya. Maaf Pak Kiai, kenapa Pak Kiai tega kepada kami? Ada urusan apa ya? Nggak usah pura-pura Pak Kiai. Udah Pak Kiai ngaku aja. Bukannya Pak Kiai menyuruh orang-orang itu untuk menggeser patok di tanah suami saya. Saya tahu Pak Kiai. Pak Kiai ini ingin melebarkan pesantren di tanah Pak Kiai. Tapi bukan begini caranya Pak Kiai. Masya Allah. Orang-orang suruhan Pak Kiai ini sangat keterlaluan. Mereka sudah mendorong saya dan suami saya. Maaf ya Bapak-Bapak, ini pasti ada kesalahpahaman. Bu Surti, saya belum pernah menyuruh orang untuk menggeser patok tanah ibu. Hebat. Om Kardi, Ternyata yang mengambil hak warga itu kakak saya sendiri. Seorang guru ngaji, seorang yang terhormat, pimpinan pondok pesantren Kiai Yusuf. Saya mau tanya, Kang, apakah itu dibolehkan dalam agama? Kardi, saya tidak pernah melakukan apa yang warga tuduhkan kepada saya. Udahlah, Kang. Ternyata Akang itu selama ini pura-pura suci. Udah, ngaku aja, nggak usah mengelak. Kasihan banget Pak Kiai. Teman-teman, ini nggak bisa dibiarin. Ayo kita samperin. Ayo. Kenapa saya harus mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan? Udahlah. Pak Kiai itu orang baik. Gak mungkin Pak Kiai lakukan sesuatu kayak begitu. Bapak, ibu-ibu, maaf sebelumnya. Pak Kiai jangan difitnah. Kita tahu kok Pak Kiai yang membuat itu. Ibu, Bapak, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gak mungkin Pak Kiai melakukan hal seperti itu. Kalian kan muridnya Kiai, pasti ngebela Kiai lah. Ya kan, Pak? Bu? Iya benar. Betul itu. Maaf Pak Kiai, kami tidak akan menuduh tanpa ada buktinya. Kalau Pak Kiai tidak percaya, mari ikut kami. Baik kalau begitu. Ayo, Pak. Anak-anak, kalian tunggu di sini ya. Ya, Bi. Hati-hati ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Nggak tahu. Ikutin yuk. Kalian ngapain ngikutin Pak Kiai? Mending di sini aja. Doain Pak Kiai semoga selamat. Apa doanya mau Boin pimpin? Kan doa Boin kan go internasional juga. Ini ujet deh. Ya sendiri kan Pak Kiai, mereka memasang patok di sebelah sini, aturan di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Belum pernah saya menyuruh orang mematok tanah orang. Apalagi tanah bukan milik pesantren.
Sudah ada buktinya, Pak. Dan mereka mengaku Pak Kiai yang menyuruh mereka. Ngaku aja lah Pak Kiai. Tuh Kang, Akang udah gak bisa mengelak lagi. Udahlah Kang, ngaku aja. Sekarang lebih baik Akang serahkan sertifikat pesantren itu ke saya. Astagfirullahaladzim. Apa sih telepon-telepon? Tugas kita sudah selesai, Bos. Iya tahu. Ntar aja teleponnya. Kan kata Bos kalau udah selesai suruh telepon, Bos. Ya udah. Tahu gimana sih si Bos? Katanya kalau udah selesai suruh telepon. Tang, ya namanya bos, di mana-mana pasti pengen bener sendiri. Kalau kamu pengen bener sendiri, jadi bos. Gimana caranya gue jadi bos? Gampang. Di parkiran lo ngasih uang 2.000, pasti lo dipanggil bos. Wah, lu bisa aja lu. Ayo deh. Ayo. Bapak-bapak, lebih baik masalah patok tanah ini kita bicarakan di pesantren. Kita cari asal muasalnya. Raden, aku sudah mencari ke seluruh hutan, lautan, dan gunung. Tapi aku tidak juga menemukan belis. Mungkin raga kodoknya sudah membuat dia binasa. Dasar siluman ceroboh. Nyai Bunga, aku jadi memikirkan perkataan tempo hari. Sultan Aji bersemayam di tubuh Sultan. Tapi, kenapa pas aku menghadapinya, dia berwujud seperti anak kecil? Tadinya aku juga penasaran seperti Raden. Tapi aku ingat, aku pernah dikelabui oleh Sultan Aji. Dan dia berwujud anak kecil. Sepertinya Sultan Aji sudah tahu kalau diikuti oleh kita. Itu artinya dia menghindari kita. Walaupun dia berwujud seperti anak kecil, tapi ilmunya tetap saja tinggi. Maka dari itu Raden, aku yakin pilihan Raden menggunakan Raga Sultan itu sangat tepat. Karena Sultan Aji saja menggunakan raga anak kecil itu. Dan kekuatannya tetap tinggi. Itu artinya berarti dia mempunyai raga yang kuat dan wadah yang bagus. Pantas saja Sultan Aji menggunakan energi anak itu sebagai raganya. kalau kita berhasil menguasai Raga Sultan, Raden juga pasti bisa dengan mudah melumpuhkan kekuatan Sultan Aji. Tapi kita juga masih kesulitan untuk menguasai. Padahal dia itu hanya anak kecil. Ya, berarti kita harus menjebak dia. Kita harus menggiring dia terlebih dahulu. Raden, sepertinya aku tahu cara.